يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita jerak-jerak bersyukur kepada Allah, kita jerak-jerak memuji Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya yang sangat banyak. Luwih gati sadik ni nikmat alhamdulillah. Ya, dan tentunya nikmat paling mahal. Nabi nikmat paling mahal, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya niki si paling mahal para jemaah. Ya, pilihan itu si Allah jari dengan Islam, jari dengan si beriman, jari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mudah gati bagi Allah untuk menjadikan kita terlahir dari rahim non muslim. Ya, mudah gati bagi Allah niat kita terlahir dari rahim orang kafir mudah. Lalu kita nanti alhamdulillah dijadikan kita terlahir dari rahim seorang muslimah, alhamdulillah. Terus kita hidup di lingkungan Islam, kiri kanan dengan Islam doang, tetangga selampur dengan Islam. Ya, ini nikmat luar biasa. Karena dengan adanya lingkungan Islam ini kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ya, saling enti kita saling teguh. Terrealisasilah yang namanya watawasau bil haq watawasau bis. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Itu kalau kita berada dalam lingkungan Islam. Ya, oleh karenanya sila kita terus bersyukur luwih gati nikmat iki luwih gati. Mun tong ya dia tegin mampu ngitong luwih gati. Lalu si paling mahal niki nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertengendang tiba Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan para jemaah. Tetap di atas Islam, tetap di atas iman, tetap di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai piran ini teristiqomah ini sampai piran. Sampai temati setengah yang sampai temati li atas Islam, li atas iman, li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam niki insyaallah ngelanjutan membaca tafsir dari surah-surah pendek. Ya,
tafsir dari surah-surah pendek. Mun engke je pendek agak panjang. Wah teu wah itu aning pendek agak panjang nuh. Ya, dan bareng kita akan baca pendek yang panjang. Nengke ini wah teu itu pendek yang agak panjang. Yaitu malam niki kita akan membaca surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq atau surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kita baca mungkin insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah, tentunya sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya surah Al-Alaq niki atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq niki adalah surah yang pertama kali turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 5 ayat pertama. 5 ayat pertama niki si pertama kali diturunkan, diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, ayat seki sampai 5. Surah niki banyaknya 19 ayat. Siwa olas ayat ya surah ini. Nah, 5 pertama ayat seki, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 ini adalah wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah. Lembe tak na turun niki. Lembe tak na turun Gua Hira arana. Gua Hira, ya, berarti surah Al-Alaq niki adalah surah Makkiyah. Surah Nabi Makkiyah. Di antara definisi Makkiyah yaitu surah yang turun di Mekah. Ya, nangka Gua Hira, betok Gua Hira niki itu ya kitabna. Lebih tahu le Mekah. Ya, makanya cocok dibilang Makkiyah. Ada juga yang mendefinisikan surah Makkiyah dan niki lebih tepat ya. Surah Makkiyah yaitu surah yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah di mana hijrah. Dan niki tentu surah Makkiyah karena dia yang pertama kali turun. Wahyu yang pertama kali turun tentunya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama tafsir sepakat bahwasanya surah ini adalah surah Makkiyah. Ya, turun di kota Mekkah dan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin terbaca akal-akal seayat, mudah-mudahan cukup waktu ya sehingga bisa kita membaca semua ayat di surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat pertama. Iqra, bacalah ya. Bismi rabbik, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan Nabi niki, menciptakan Nabi, menciptakan segala. Dialah Allah Rabb, satu-satunya Rabbun. Kenapa dia menjadi Rabbun? Karena dia sendiriannya yang menciptakan alam semesta. Atau arah ke pencipta selain Allah, arah ke denara selapuan manusia mengaku siaran pencipta hanya satu, yaitu hanya Allah. Selapu manusia mengaku niki. Ya, na Islam ke dan non Islam ke semua ngaku si cipta yang hanya Allah. Maka si nyembah Nabi Isa, coba ketuanya, wah kita bisa menciptakan, kan? Pasti dia akan bilang, wah nyipta.
Sing nyembah dewa-dewa itu, ketuaan, wah ke dewa ini nyiptain. Pasti dia akan bilang apa? Yang menciptakan hanya Allah selaku. Lagu saat beribadah, saat menyembah, bahasa kita itu menyembah. Luwih manusia ini nyembah selain Allah. Padahal si berhak tersembah, si berhak teibadahin itu hanya yang telah menciptakan. Si wah nyiptayan, si wah miyakno, ya ino si berhak teibadah, ya si berhak tersembah. Karena denara si nyiptayan melainkan hanya Allah, maka denara kanggo tersembah, denara kanggo teibadahin melainkan hanya Allah. Maka saya beribadah tiba selain Allah, maka peribadatannya itu tidak benar. Salah negeri. Dan itu makna daripada la ilaha illallah. Denarak si kena teibadahin melainkan hanya Allah. Ya ini dengan Islam. Islam ini adalah yang berla ilaha illallah. Yaitu yang meyakini tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Kemudian dia amalkan itu. Dalam arti dia tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Itulah dia Muslim. Angka mun beribadah tiba dua, maka dia Islam. Tersaling peringetin, tersaling badak siaran Islam no, ia beribadah, ia nyembah hanya dipaksa doang. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini diawali dengan kata iqra, bacalah, baca. Dan ini kata yang pertama kali turun di dalam ayat. Ini kata pertama kali turun sebagai wahyu, iqra. Berarti mau membaca, kita ngombe arahnya mau membaca, kita belajar. Mau membaca berarti kita belajar. Ini menunjukkan pentingnya belajar. Agama niki pertama kali perintahnya apa? Yang menunjukkan pentingnya belajar. Nah, kita belajar ilmu. Nabi ilmu adalah qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini adalah firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Kita pelajari. Dia niki kita kaji. Dia yang kita teliti. Ya, karena agama niki agama ilmu. Islam niki agama ilmu. Maksudnya Islam ini berlandaskan ilmu. Dia berlandaskan khayalan-khayalan. Dia berlandaskan perasaan. Dia berlandaskan ilmu. Ya, angka seri kuat ilmu no, maka seri kuat Islam no, seri kuat. Seri lemah ilmu no, maka Islam no seri lemah ya. Lemah ya, akan terus silat ngaji, terus belajar tak bosan-bosan. Walaupun kita sudah tahu, pelajari. Tauhid kan insya Allah kata-kata dan nawa kita. Lalu perlu ulang. Akhirnya sering teguh. Ya, karena semakin mantap kita dalam ilmu, maka akan semakin mantap di dalam. Baik, dari ayat ini diawali dengan iqra, bacalah. Bahkan ini wahyu kata pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra. Iqra dengan nama Rabbmu ya Muhammad
yang telah menciptakan. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Terus lebih dikhususkan lagi, dialah Allah yang telah menciptakan manusia. Menciptakan manusia. Berarti manusia ini diciptakan atau nyipta yang dirinya? Diciptakan, jelas. Itulah tadi muter-mater. Ya, kalau menganggap manusia ini nyipta yang dirinya atau tercipta. Itulah ayat khalaqal insana min 'alaq. Ya, Allah menciptakan manusia. Jadi ingat, ya Muhammad, si nyipta yang ide ini Allah. Dari apa dia ciptakan? Dari alaq. Tapi alaq yaitu segumpal darah. Tono dengan cipta yang itu isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelum darah kita Nabi nutfah, setetes mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Diproses ini, proses penciptaan manusia, mulai dari mani, kemudian dari darah, kemudian dari daging, segumpal daging. Ya, manusia ini hina sebenarnya dan ada. Ya, darah tebang kayak dengan manusia ini hina. Lalu manusia itu subhanallah, anggap dirinya beli doa. Padahal dikatakan bagaimana engkau mulia, sedangkan engkau keluar dari keluar dari faraj sebanyak 2 kali. Keluar dari lubang kemaluan selama dua kali. Kemudian aku tegin mulia. Dia dengan lubang keluar dari lubang laki, kemudian keluar dari hina itu sebenarnya. Lalu merasa sombong doang gitu. Taib. Jadi manusia diciptakan dari segumpal daging yang sebelumnya setetes mani, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging. Kemudian lagi Allah mengatakan Iqra, dan bacalah. Wa rabbukal akram, dan dialah Allah yang maha mulia. Ndek cukup engkau menciptakan terus lepas diri. Lalu Allah dia maha mulia. Nabi kenana maha mulia, pertama dia maha mulia karena terus memberi dan memberi. Yang paling mulia. Ya, karena terus memberi. Detik ini arak ke sadik ni si Allah, arak ke luwe sadik ni si. Terus nita doang, seluruh makhluk ini terus diberi. Jadi ini ada sekadar ciptaan terus ngelepas itu ndek. Gue terus saat ini tenang. Karena terus menerus memberi, makanya dia al-akram, dia yang paling mulia. Yang kedua, dia al-akram karena dia yang sempurna sifatnya. Ndara kurangna Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah kaya dan dia maha kaya, paling sugi. Manusia kan sesugi-sugina arak doang atau nak kurang. Dia nang arak sugi milioner semiliar kayak yang lagu kolesterol biasa. Baju dina bau di bayi-bayi. Ya, dan lain sebagainya. Allah maha mendengar, semua dia dengar. Allah melihat, semua dia lihat. Intinya sempurna seluruh sifat. Negara le manusia manusia kan ada manusia yang mulia, anak mulia. Kenapa dia mulia? Ini paling alim, ini lebih gubuk. Nah misalkan, karena ia paling alim, paling luwe ilmuna, lebih gubuk itu akhirnya dia jadi paling mulia. Bukan barang luwe kurang-kurang.
Oh ini karena mulia, dia paling kuat, paling balik petaknya, ngana misalnya. Dia paling kuat ini, ngana. Le gubuk, le tuya ini, dia paling kuat angka narang ngerani ya, ngana ngana. Ya, kan ini yang ngana, ini jadi jagoan gara-gara apa? Paling kuat, paling berilmu atau paling sugi atau paling apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sifat yang bagus itu dia Allah yang maha maha. Nabi maha niki paling puncak karena semua sifat-sifat sempurna itu ada pada Allah, maka dia zat yang paling mulia. Dia zat sifat. Nah, bacalah dengan namamu bismi rabbikal iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu al-akram yang paling mulia. Lanjutan allazi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan, memberi ilmu dengan apa? Ngone di awal ayat, Nabi ngene di awal ayat Iqra. Amun mangki letene ayat keempat ini allama bil qalam, sebutnya polpen. Al-qalam artinya Nabi polpen. Dialah Allah yang memberi ilmu dengan polpen. Polpen tegadu mobil biasa. Tegadu nulis. Ini menunjukkan ilmu niki pertama membaca, kedua Nabi dan nulis. Ya ilmu no. Karena dengan cara menulis maka ilmu itu akan tersimpan. Ilmu itu akan Nabi tersimpan, terjaga. Nengka kita membaca tafsiran para ulama, kita membaca penjelasan hadis para ulama. Kan ini membaca ya kumbena, karena mereka menulisnya, sehingga terjaga ilmu. Angka ilmu itu dengan dua hal ini, membaca dan menulis, baca, tulis, baca. Ya, karena anak-anak ini kita memilih berilmu, anak-anak biasa yang ya baca, biasa yang ya nulis. Lalu kadang-kadang kan tembok tulis ini masalah. Tembok sekolah gue tulis ini, tembok balik gue tulis ini. Ngombe yang kuat tebala atau tengoloan ini. Ngombe mana bapak-bapak tembok masjid, tembok sekolah gue tulis ini. Bahkan tembok le rurung lo gue tebala atau tengoloannya. Bala ya. Kurang yang nulis, sedangkan kita membutuhkan nulis, ya, tebal apa tengoloang? Mereka tengoloang dekil tembok, tebala aja kurang yang nulis, maka arahkan dia menulis di tempat yang lain. Ya, arah istilahnya majalah dinding, nenek tono tuh suri nulis. Jadi ndak balak ya lagi arahan. Ini untuk nulis, harus nulis aja. Karena memang harus dibiasakan dia membaca, harus dibiasakan dia menulis. Ya, anak-anak niki menulis dalam segala hal sudah. Namun lihat dengan nulis di buku, nanti aja nulis di WA, nulis di Facebook, nulis di Instagram, di Twitter, meluang lah ya, karena itu diantara cara meningkatkan kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Kenapa? Membaca dan menulis ini cara untuk mendapatkan ilmu. Nah, alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah yang mengajarkan dengan pulpen. 'Allamal insana ma lam. Dialah Allah yang mengajar manusia apa yang dia tidak ketahui. Ya Allah simia itu jadi nenau yang tadinya kita tidak. Di saat terlahir arak kita atau bebel.
Berarti selaku anta terlahir dalam kondisi yang sama. Selaku anta lahir dalam kondisi di nara, Nega tiba-tiba arak tahu tak terus mengetahui ini, mengetahui itu. Ida tahu ida betalatan, tahu ida ternak sapi, ternak apa, Sehingga ada ida ilmu lain, Allah ada itu. Ya, yang bisa baca Quran, bisa dia sholat, bisa dia semuanya niki. Sehingga ada dia ilmu niki, Allahnya. Ya subhanallah, ya Allah nyipta yang itu. Cipta yang itu. Setelah itu dikasih kita rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ngeluang itu sia-sia. Si ketelu sadiknya itu ilmu. Ya, saat ciptayangnya itu saat itu mangan minum, saat itu ilmu. Sehingga bisa kita berpikir. Ya, oleh karenanya ndek nara alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah dari alasan. Simbengkeng tipe Allah, dibeli beribadah tipe Allah, ya, apalagi sampai berbuat kesyirikan benar alasan. Karena semua yang dia miliki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 5 ayat ini ada sedikit faedah di sini. Pertama, bahwasanya 5 ayat pertama ini tanwihu bi sya'nil qira'ati wal kitabah wal ilmi wat ta'allum. 5 ayat ini merupakan pemuliaan. 5 ayat ini merupakan pemuliaan terhadap membaca dan menulis. Ya, Allah sangat memuliakan yang namanya membaca dan menulis, ilmu dan belajar. Ya, ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka ayat pertama kali turun tentang belajar, tentang membaca dan tentang menulis. Akhirnya dengan cara itu Islam ini nanti akan bisa diketahui. Dan 5 ayat niki yang kedua adalah tadzkir bi karamillah, mengingatkan kita akan kemurahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mulia, Allah Maha Mulia. Ya, di antaranya adalah Dia menciptakan kita, kemudian Nabi nyada kita rizki, kemudian yang ketiga mengajarkan kita. Ya, dikirim kepada kita Rasul, diturunkan kepada kita Al-Quran. Ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, niki ayat 1 sampai 5. Masuk makin ke ayat 6 sampai 8. Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha." Sekali-kali jangan kenapa? Sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas. Nabi arep melampaui batas. Liwatin garis kanggo nu. Sugul lia aning tempat sinde kanggo. Manusia girang melewati batas. Manusia girang mengerjakan sesuatu yang tidak boleh. Ini udah menang nih manusia. Yang kan manusia mau terbata ya. Dedek teme, nanti pasti nu melihat teme. Dia dengan oke. Dedek teme, melihat teme. Di dalam lah, karena melihat deh. Akan salah satu cara iklan di toko-toko itu. Nabi ngana misalkan toko itu di sedin kiri. Apa tulisannya? Jangan lihat kiri. Misalkan tokonya di sedin kiri rurung kan liwat kan. Bare tulisnya pada di sedin rurung, jangan lihat kiri kan. Apa tujuannya? Akhirnya lihat kiri dengan. Jadi balaknya ya akhirnya dia lihat kiri. Lalu apa yang terjadi? Musalapuan lihat kiri ya. Itulah manusia, dia suka melampaui. Begitu tebalak, demen dia tebalak-balak. Ya, jadi lihat kiri lihat. Manusia dia suka melampaui
Maka jangan tidak ada milu-miluan melampaui batas. Kapan? Terutama ar-ra'ahus di saat dia melihat dirinya ini sudah berkecukupan. Wah sugi ya, wah beli balung, wah hebat ya. Seolah-olah istaghna, seolah-olah dia butuh malik tipe Allah. Duit dia aku ini juga berdoa, wah ngana. Sehat aku tuh lagi berdoa. Istaghna, merasa cukup, nggak butuh dia kepada Allah. Di sana biasa dia berani melampaui batas. Mbe biasa segirang maksiat, si kejang kena sakit atau si sehat. Si mbe biasa ada maksiat ini, si sakit atau si sehat? Si sehat pasti. Mbe biasa maksiat si dere apa si sugi? Si sugi biasa. Karena melihat diri sudah mampu, istaghna. Ya, makanya dikatakan kenapa? Kurang jelas ya? Baik. Nggih, makanya dikatakan li antara keutamaan miskin. Kan tadi kita bilang biasanya si maksiat nabi si sugi. Dikatakan li antara keutamaan miskin para jamaah. Li antara keutamaan miskin adalah dia tidak melakukan maksiat untuk menjadi miskin. Lalu menjadi kaya duit dengan melakukan maksiat. Dengan memilih sugi kan duitnya bermaksiat dengan oke. Entah main riba misal atau menipu atau merampok atau apa agar apa? Kaya. Korupsi lah apa. Lalu untuk menjadi miskin. Arabnya maksiat untuk menjadi miskin. Denara dengan daripada menjadi miskin kan. Ya, darah istilahnya berbuat maksiat untuk menjadi miskin denara. Tiara no melakukan maksiat untuk menjadi kaya di antara keutamaan miskin kan. Untuk menjadi miskin tidak ada orang melakukan. Kita kembali. Biasanya yang melampaui batas adalah kalau sudah merasa mampu. Angka onyak-onyak dengan merasa ini. Seluik-luik hartanda, tidak ada merasa ini. Tetap tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sealim-alim deh, tidak ada merasa. Tetap tidak ada apa-apanya. Sekuat-kuat awak deh, tidak ada merasa. Nah, karena sekuat-kuat manusia tetap dia lemah, sekaya-kaya manusia tetap dia miskin, sealim-alim manusia tetapnya jahil. Bedanya hanya sebagian merasa alim, merasa sugi, merasa kuat. Kalau sudah merasa ini, itu yang menjadikan dia biasa melampaui batas. Iya sih Mia yang gawe maksiat. Padahal lanjutan berikutnya inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah kamu akan kembali. Karena melampaui batas. Padahal laun gindatul aktifa Allah pasti. Ya, jadi 3 ayat ini mengingatkan orang agar jangan dia melampaui batas. Ya, jangan dia tertipu. Di saat dia memiliki kemampuan, jangan tertipu. Luik dengan pas memiliki kemampuan, tertipu dia terhadap dirinya. Akhirnya sombong dia. Akhirnya dia merendahkan orang lain. Akhirnya dia berani menolak kebenaran. Saya ini badan-badan aku kan. Merasa akhirnya ditolak kebenaran. Ya, jadi hati-hati jangan tertipu dengan kemampuan dari segi harta, tubuh yang sehat, ya, jabatan dan lain sebagainya. Dan niki tentunya ayat niki ya ancaman bagi mereka yang melampaui batas, yaitu menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata melampaui batas di ayat
Nabi arana 6 sampai balu niki diperjelas lagi di bawah. Di ayat berikutnya, ngombe bentuk melampaui batas yang dimaksud. Di sini Allah mengatakan ara'aital ladzi yanha. Tidakkah engkau melihat orang yang melarang, orang yang mencegah? Jadi kita dengan si bebalak ini. Balak ngombe abdan idza Allah, balak seorang hamba yang sholat, balak dengan sholat. Kita dekian pun dengan ini nih, dengan si balak dengan sholat. Kan ini balak dengan sholat, inilah dia melampaui batas. Oleh saat merasa pemina-mina dia terus, begitu kita dengan sholat, hendak sholat. Mia dengan tempat sholat hancurannya, merasa. Ingat ayat ngone, inna ila rabbika arruja agenda tulak laun tiba Allah nyonya paling 50 tahun 60 tahun selesai doa. Ya di sini diingatkan, tidakkah kalian melihat mereka yang melarang itu? Melarang apa? Melarang hamba yang sholat itu. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu seandainya kata yang dilarang itu dia berada di atas petunjuk? Yang dilarang ini benar-benar dia menjalankan perintah dari Allah, ini si larang ini. Au amara bittaqwa, atau si balak ini adalah orang yang memerintahkan ketakwaan. Dengan si nejak dengan ngaji, noteh kepada ngaji, nejak tiba kebagusan, ya balaknya. Balak dengan sholat, balak dengan ngaji. Onya gini tulak tiba Allah. Gini ngetuanang ini si Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu kalau yang melarang ini adalah kadzdzab, dia berdusta atas nama Allah. Wa tawalla, dan dia berpaling. Ya, berdusta atas nama Allah. Kadang-kadang dia mengatakan ini si sholat ini dengan sesat ini balak ya, berdusta atas nama Allah. Ini dengan si sholat ini dengan nyedak agama Allah, ini padahal dia sendiri nyedak agama. Wa tawalla, dengan si ngelarang ini adalah orang yang tawalla, berpaling dari jalan Allah. Ngombe pendapat dengan si bebala ini, dengan si ngajaan, dengan si berpaling dari jalan Allah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia menyadari bahwasanya Allah melihat perbuatannya? Ini ayat ini memang berbicara tentang Abu Jahal dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu. Dalam arti coba kita si bebala ino, si bebala Abu Jahal bebala. Saya balak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan, seorang hamba itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balak yang ngombe idza ada balaknya ya. Abu Jahal balak Nabi itu salat. Lembe le Ka'bah. Ngombe pendapat demun si tebalak salat ini adalah orang yang memerintahkan dengan sinajak tiba Islam. Iya le balak ini. Terus Abu Jahal ini kadzab, dia berdusta. Dia mengatakan Muhammad ini bawa agama baru ini. Muhammad ini bertentangan ajaran dengan ajaran nenek moyang ini. Balak dengan sesat ini. Marah Nabi kesel. Berdusta Abu Jahal. Ya, intinya agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang diketahui. Jadi ayat ini sebenarnya khusus turun tentang Abu Jahal dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu isinya ini umum, bisa untuk siapapun yang melarang orang sholat. Bisa kena kepada siapapun yang melarang orang amar ma'ruf dan nahi. Ya, ingat alam ya'lam bi annallaha. Tidakkah mereka sadar Allah melihat mereka?
Kalla, Allah mengatakan lagi, kalla, sekali-kali jangan. Jangan demarah ini. Jangan debalak dengan sholat. Jangan debalak dengan amar ma'ruf. Kenapa? La illam yantahi, kalau dia tidak berhenti dari itu, la nasfa'an bin nasiyah. Kami akan tarik ubun-ubunnya ini. Gin kami nyentak semangat nah ini dengan Allah. Kan dengan biasa munah regem kan ini maaf munah regem kan ini darat tadak lah. Nah, oke. Itu nanti misalkan apa misalkan contoh doang ini macam-macam nyonya misal langsung punggut bagian tene punggut bahkan darat tadak lah bikin tanding jauh ini munah punggut tene. Nah Allah mengatakan la nasfa'an bin nasiyah. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Kita nyentaknya bagian semangat dan iki. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Itu ubun-ubunnya sang pendusta yang banyak salah. Ubun-ubunnya sang pendusta. Siapa pendusta di sini? Abu Jahal tentu maksudnya. Lagu niki secara umum. Mereka yang menuduh orang soleh, mereka yang menuduh orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, dituduh sebagai orang sesat, dituduh sebagai macam-macam. Ya, Allah mengatakan kami akan tarik ubun-ubunnya, ubun-ubun orang-orang yang berdusta. Khati'ah, ubun-ubun orang yang suka salah. Nabi bedana dusta kence salah, Nabi bedana para jamaah. Dusta itu di omongannya dusta. Kalau salah niki di Nabi perbuatannya. Tangannya salah, kakinya salah melangkah, tangan salah megang. Jadi kadzibatin khati'ah yang berdusta dan yang salah yaitu lisannya suka berdusta. Kemudian tingkah lakunya suka salah. Uma nakadungin nam ai putih, terus surut kadungin nam apa? Amr misal atau keadunan nulu apa tene kan? Apa tulu tene biasa? Sangke polpen ya salah dah gitu kan contoh salah. Nah ini melangkah aning B misal aning maksiat. Ini contoh salah. Ya ucapannya dusta, perbuatannya salah. Ubun-ubunnya nanti akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falyad'u nadiyah. Nah, kalau sudah ditarik ubunnya ditantang dia, falyad'u nadiyah. Suruh yang nanggor kelompok-kelompok. Nah, besang tanggor pasukan-pasukan. Betul loh. Menurut Abu Jahal sebenarnya orang ini. Ya, karena memang Abu Jahal kan pemuka di Mekah. Dua pengikut. Ya, tapi karena dia merasa sudah hebat. Abu Jahal ini merasa cukup pengikut banyak, uang banyak dan sebagainya. Dan dia Abu Jahal lagi pintar. Maka arahnya sebenarnya Abul Hakam arahnya sebenarnya saking pintarnya, tapi diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jahal jadi Abu bodoh. Mulai Abu pintar, saking pintarnya Abu Jahal. Narak masalah menarik sebuah masalah terjadi di masyarakat mah kan ieu minta jalan keluar. Balik itu Abu Jahal jadi jalan keluar kan yang itu ngananya. Kepintar sebenarnya, lagu kepintarannya salah tentu ya. Kepintarannya kedua untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, oleh karenanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini tanggor pengikut-pengikutnya wahai Abu Jahal. Selue-lue ini no. Terus nanti kita bagaimana? Sanad'u zabaniyah mana Allah Subhanahu wa taala. Kami akan panggil nanti zabaniyah cukup kuat. Dari zabaniyah niki. Malaikat penunggu neraka jahanam. Arana sai zabaniyah. Abu Jahal tanggor kelompok-kelompok dah. Bareh zabaniyah datangin dia. Bekuatan kira-kira Abu Jahal dan pengikutnya atau malaikat zabaniyah?
Kalau jauh sama dia. Sekali pertah pada gue. Ya, makanya Allah mengatakan fal yad'u nadiyahu. Suruh dia memanggil kelompok-kelompoknya. Nanti kami akan memanggil zabaniyah. Kalla. Malik Allah mengatakan sekali-kali jangan ya Muhammad. La tuti'hu dedek pati Abu Jahal. Ya, karena kan kadang-kadang kondisi kita lemah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah beliau sangat lemah di kota Mekah ini. Lemah dari sisi kekuatan, lemah dari sisi harta dan sebagainya. Kadang-kadang ini kita akhirnya nyerah dengan situasi. Lalu Allah menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan dia oleh Allah. Allah mengatakan la tuti'hu pati Abu Jahal ya. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbanyaklah wasjud waqtarib. Tapi bersujudlah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ayatnya para jamaah. Ya, munarat masalah segera bersujud. Segera rapat di Allah. Masalah apapun. Karena marah-mana di awal ayat. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi ya Allah nyiptain ini. Angka munarat masalah ya dan ngeluh. Ya, ngeluh. Ya, kita kan biasa munarat masalah lalu kita ingat. Bertemu itu tono kadang-kadang sejam, 2 jam tetokol ngendeng-ngendeng di atasan. Pertanyaannya nanti, wah kita ngendeng sejam sampai 2 jam tiba Allah ini. Nara masalah teh, ndek wah enggak. Jadi kalau lalu terus, yuk kan udah bercakap angka arah masalah ini, ngene. Harusnya pas nara masalah terus ngene 2 jam tengaraos ke Allah Subhanahu wa taala. Sampean masalahnya selalu. Kenapa? Karena Allah Al-Akram, dia yang maha mulia. Lagu itu nanti ini luian di tenggelam tiba manusia yang dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nunggu ngomong. Sedangkan Allah dia yang maha mampu atas segala-galanya. Lupa ini. Marah masalah beda manusia si A, si B, si C, si D. Ya kalau sejam toko sejam lek si A, sejam lek si B, sejam lek si C. Gue waktu itu nih manusia. Sedangkan manusia ini nggak apa-apa. Tipe Allah paling enggak 5 menit selesai. Kan kebalik ini. Harusnya tipe Allah 5 jam tengendeng itu. Baru Allah ngatur terus dengan manusia ini. Manusia ini datang bantuan terus. Ya masalah apapun. Terus tipe Allah Subhanahu. Ya makanya ayat ini ditutup dengan itu. Wasjud Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam mau masalah di Mekah. Ya Allah mengatakan tidak pakai Abu Jahal. Tapi bersujudlah. Waqtarib dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan terus melakukan ketaatan. Nah, niki dia kurang lebih makna atau tafsir secara singkat gitu, dari surah Al-Alaq niki. Makin terbaik sekali para jamaah karena semenit ini secara singkat kita ambil sedikit ahamiyah apa fawaid daripada surah niki secara singkat. Pertama, surah niki mengingatkan kita tentang ahamiyatul ilmi wal qiraah. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya ilmu dan membaca. Ya, negara istilahnya literasi istilahnya dalam sekolah. Si cekat membaca literasi. Ndek ke kadumnya sambal ndek. Apa kadumnya sambal? Ini terasi dan darali ini literasi. Ya, penting sekali terutama ternyata Indonesia ini orang yang minim orang-orang yang literat. Dengan si girang baca sekedip di Indonesia ini sekedip. Kalaupun dia membaca, dia nggak paham apa yang dia baca. Kan?
Nah, kalau Indonesia paling becat nyebar isu, paling becat sedu dengan Indonesia karena dia milih baca. Mau impungannya kita foto ke judul jari wah. Isi berita bareng dia milih baca. Sehingga mudah ia terprovokasi. Nah, Islam sejak dulu suruh kita baca. Ya, jadi ayat ini, surah ini menunjukkan pentingnya ilmu dan pentingnya membaca. Yang kedua, ayat ini menunjukkan luasnya kemuliaan Allah dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra wa rabbukal akram. Dialah Allah yang maha mulia. Luasnya kemuliaan Allah, karunia-Nya dan rahmat. Yang ketiga, at-tahdhiru minat tughyan. Ayat ini atau surah ini melarang kita dari melampaui batas. Jangan akan melampaui batas. Cukupang diri ngadusi halal-halal. Dan si halal ini wah duit si halal. Tidak melampaui batas sampai melakukan yang haram. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka cukupang diri ngadu jual beli. Jangan aneh riba. Allah menghalalkan banyak makanan, tapi Allah mengharamkan khamr, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Cukupang diri ngadu si halal-halal. Sakit khamr. Makanan yang halal banyak dan seterusnya. Jadi intinya hati-hati jangan sampai melampaui batas. Yang keempat, at-tahdhiru bi raqabatillah. Surah ini mengingatkan kita akan pengawasan dari Allah. Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita. Dia narak luput Allah sekumbel-kumbel duit makin manusia 7 miliar karena duit kena. 7 miliar karena duit sedunia manusia no. Seluruhnya diawasi oleh Allah Subhanahu. Yang kelima yang kita ambil dari ayat ini, at-tabatu fi muwajahatil adza. Ayat ini menganjurkan kita untuk tabat, untuk di saat menghadapi gangguan-gangguan, terutama gangguan dalam dakwah, gangguan dalam ibadah, kokoh. Nabi orang kokoh para jemaah, teguh, kuat, teguh di atas si kena, ngambil pegangan, teguh, kuat. Makanya Allah mengatakan la tuti'u, tak pati Abu Jahal si salahnya. Wasjud, tetaplah sujud, waqtarib, tetaplah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang terakhir yaitu faedah yang keenam dari surah niki, at-taqarrubu ilallah bis-sujud. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dan di saat itulah kondisi paling dekatnya seorang hamba dengan Allah di saat sujud. Karena manusia ini semakin merendah diri rapat di Pak. Dan kondisi manusia paling merendahkan diri di saat dia taruh keningnya ini di lantai. Tono paling merendah. Maka siri yang merendah, siri yang rapat di Pak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di saat kondisi sujud, di sanalah dia paling dekat kondisinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beniki ya para jamaah 6 faedah. Tentunya masih banyak faedah di sana, tapi kita cukupkan dengan 6 faedah niki. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat buat tiang dan kita semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Munara si dikman terpahami untuk ketuanan bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi. Sila tak azan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salli ala Muhammad. Salli ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wah. Sila harap isi man jelas. Nggih, sila. Jangan jual tanah sedekah. Ndeke melampaui batas, nang
Jadi batasan bersedekah niki sepertiga harta. Ya, waktu itu kathir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepertiga itu sudah banyak itu. Nah, nanti jual tuh bangkat kalau bersedekah, besar bangkatnya 10 hektar loh aja. Jualnya sehektar, bener ngombe-ngombe. Ya, selama masih ada sisa. Karena maksimal baru sepertiga harta. Berarti mun kepeng no atau bangkat no haji 1 juta, maka maksimal bersedekah 3 juta. Arak itu bersedekah 3 juta. Sang 3 juta. Ya, mun 3 juta jelue 3 juta sang jarang loh. Memang ada di sana orang sampai masya Allah duit sini bersedekah kan. Aku biasanya masih duit sisa. Ya, letaknya ada lombok lah. Ya, sampai ratusan juta bersedekah. Padahal bukan termasuk orang kaya. Ya, timbiaran kaya ini menukirnya dari kaya. Mana semiliar kaya gitu. Bukan milioner doang ya ini. Duit bangkatnya mahal, bangkatnya selalu sedih ngerorok kita jadi no, malu dulu berarti untuk duit karena 12 doang ini disedih bukan milioner wah itu ini ya, jadi lompoknya darah ya, walaupun dia bukan kaya tapi sampai ratusan sedekah sakit karena ini ya. Ala kulli hal maksimal sedekah niki tolong sepertiga dari insya Allah kan tidak akan jual bangkatnya dia tidak akan sepertiga kan hilang paling 1/10 gitu. Ya, jelas tidak jadi dia berlebih-lebihan mau lebih kan sepertiga baru berlebih-lebihan karena batas sedekah niki 1/3. Jelas nggih? Karena harta keluarga itu berhak hak para jemaah. Ya, bahkan sebaik-baik harta untuk anak dan istri. Ya, sebaik-baik susu dengan kantong untuk anak dan istri. Nah, setelah mereka cukup anak dan istri niki cukup, maka baru keluar. Setelah cukup ndek setelah ndek ngendeng nungan ini aja di mentelak ngendeng kadang-kadang 2 lemari jubah kadang-kadang padahal nggak sakit gini kan waktu mau luang itu begini sabot paling selemari lalu kita kecukupannya cukup masih bersisa kayak yang bakal sedekah. Nah, bunda jangan bersedekah sedangkan anak dan istri belum cukup, jangan. Karena anak dan istri ini wajib kita nafkahi. Amun wah cukup mereka baru subul laning. Mudah-mudahan jelas. Wallahu mesti arah ke. No, iya, waduh, apalagi hujan ini kan, melentu boleh kan hujan. Ya, alhamdulillah senang. Alhamdulillah, bayi niki para jamaah yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang dan kita semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya yang minta maaf. Ya, kita berdoa dengan salah satu doa kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala tusallit alaina bidhunubina man la yarham. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.